Assalamualaikum, kembali di motor ini lagi di motor Soul GT punya saya. Nah, ini motor ini sebenarnya ada dua kasus ini, tapi yang saya videoin satu persatu ya. Nah, tadi udah lampunya, sekarang giliran ininya nggak jalan ya. Nah, ini juga bermasalah, bensin habis dia tetap di full, kadang di tengah di full, pokoknya dia nggak mau sesuai di ya full ya full, nggak, kadang di tengah, kadang di sini bergerak sesuai sesuka hatinya gitu loh ini. Oke, kita fokus ke sini. Nah, di motor Yamaha itu ketika speedometer ini nggak jalan ya, dia itu muncul kode mil di sini, beda dengan motor Honda. Kalau di Yamaha itu muncul kode 42. Nah, aku untuk pernah dapat pengalamannya kayak gini, motor Mio J punyanya orang itu kedip-kedip, orangnya takut, saya bilang itu kode speedometer mas, kayak. Sampai dia berani gini, kalau memang itu speedometernya yang bermasalah, dia bilang gitu, karena banku itu agak gundul, agak tipis, nanti kalau bener-bener di sini, kalau bener-bener bisa ngilangin ini dengan cara ganti speedometer, ban luarku tuh ku ganti, katanya gitu. Dulu saya pernah dapat kayak gitu. Oke, langsung ya, kontak on. Nah, ini nyala pertama full pump ya, mumpah, nanti pasti ada kedipan satu, nah 2 kedipan lamanya ya, 3 4 1 2 ya kan, kedipan lamanya 4 kali, yang cepat 2 kali, itu kode 42 namanya. Nah, kode 42 itu menandakan kalau sistem pada speedometer ini, kilometer ya, kilometernya ini ya, takometer bahasanya. Nah, itu ada masalah di bagian sini. Nah, ini memang bermasalah, dia nggak jalan, dia digas berapapun nggak jalan ya. Oke, apa aja yang perlu diperhatikan? Nah, permasalahan itu bisa dari bagian atas ini ya, bisa, terus bisa dari labrangnya ini ya, yang paling sering, paling umum itu di bagian labrang talinya ini bisa, terus di bagian gearbox dalamnya ini, bawah ini. Nah, jadi bisa ini, bisa atas. Nah, yang paling sering ini sama ini. Nah, biasanya sebelum melakukan penggantian, alangkah baiknya kita cek dulu yang rusak itu kabelnya atau ininya atau dua-duanya. Nah, kadang itu yang sering rusak, yang rusak itu biasanya itu ininya, kadang dua-duanya, ininya juga rusak. Jangan sampai nanti kita beli kabel ininya juga rusak ya kan. Nah, alangkah baiknya kita cek dulu. Ini kita buka bagian sini. Nah, ini ada ulir drat, bisa pakai kunci, bisa pakai tang. Ini kita buka, nanti guna melihat isi labrangnya. Isi di labrangnya situ ada isinya besi kan ya, kalau besinya itu putus berarti ini rusak. Nah, tapi kalau misal ini putus, kita harus cek juga bagian ini, gearboxnya masih mau berputar enggak atau udah selip. Kalau dia udah selip ya harus ganti sama gearboxnya ini. Oke, pertama-tama dibuka sini ya. Nah, ini kita buka. Ini saya pakai tang. Di sini juga ada untuk kunci ya. Ini bisa. Kalau yang ori kayak gitu, yang biasanya kalau yang generasi apa ya, Mio yang lama-lama itu enggak ada ini. Ada yang pakai ini, ada yang enggak. Kita cek dulu labrangnya putus apa enggak. Nah, ini putus. Ini tandanya putus yang bro. Ini kan kawatnya di sini nih. Nah, kawat ini harusnya dia itu sampai enggak putus gini, sampai atas nyambung terus ya, sampai atas. Begitu ini berputar, kawat ini berputar ya kan, begitu kawat ini berputar set gitu ya, di bagian atas juga berputar. Nah, di bagian atas berputar, dia akan menggerakkan yang ada di jarum speedometer itu. Nah, ini putus. Nah, kalau ada putusannya kayak gini enak, kita bisa ngecek gearbox dengan cara ini, kita colokin lagi ke sini. Nah, kita colokin ya. Terus kita putar rodanya. Nah, coba ini tak zoom dulu. Nah, biar kelihatan si kawatnya. Bentar. Nah, ini kita naikkan gini. Wah, peti rak kelem jomplang. Saya tak ambilkan dongkrak dulu. Oke Kang Bro, itu udah saya dongkrak pakai batu ya ini.
Nah, ini sekarang bisa diputar di bagian sini. Nah, ini ya. Kalau ini diputar, ini nggak muter, berarti gearboxnya juga rusak. Tapi kalau ini diputar, ini ikut muter, ini ya patahnya ini, berarti gearbox masih bagus. Coba diputar. Nah, itu lihat ya, dia berputar ini, ya kan, berputar. Nah, berarti gearboxnya ini masih bagus, dia masih bisa memutar si labrang. Kalau misalnya ini kok enggak, misal ya, patahnya enggak di sini, posisinya enggak ada atau hilang atau gimana, nah itu bisa juga pakai kayu atau kawat atau apa, kita masukkan ke bagian ininya, itu bisa juga. Misalnya ini kita masukkan gini Kang Bro, nah dicolokin gini, terus ini diputar. Nah lihat ya, kayunya ini kan muter. Nah gitu ya, contoh, tak contoh ini, colokin, diputar. Nah itu lihat kayunya mutar, ya kan. Nah ini kalau nggak ada si ininya, yes, itu untuk ngecek gearboxnya. Berarti masalah ini, satu masalah udah ketemu, berarti ini si labrang kan putus, bermasalah. Nah nanti kita akan ganti labrangnya ini. Nah tapi nanti setelah diganti kita coba di atas muter nggak. Kalau di atas nggak muter jarumnya ya, berarti kemungkinan jarum juga bermasalah. Intinya dari 3 perangkat ini sama yang speedometer atas, itu yang bagian gearbox itu sudah aman. Ini bermasalah, oke. Jadi kita buka di bagian sananya ya, di bagian ininya dulu. Nah oke Kang Bro, itu udah saya buka ya bagian kepalanya sini. Nah ini kepalanya, ini labrangnya tadi kita lepas. Nah buat teman-teman, kalau misal Anda bengkel lah ya, alangkah baiknya kalau untuk Yamaha kayak gini atau Honda atau Yamaha, beli yang punya matic. Kalau misal dana Anda pas-pasan ya, jadi kalau punya misal Mio kayak gini ya, punya Mio itu bisa dipakai di Jupiter juga, Jupiter Z1 apa Jupiter bisa, karena panjang ininya ya, ininya itu panjang. Tapi kalau punyanya misal Anda beli punyanya Jupiter, nah kebetulan Anda nggak punya stok punyanya matic, terus ada yang putus matic, itu nggak bisa dipakai, dia kurang panjang. Bisa tapi ngepres dia ya. Tapi kalau Anda punyanya stok matic, itu bisa untuk bebek, bisa untuk matic gitu. Sama juga Honda kayak gitu. Kalau punyanya Beat misalnya, itu bisa di Revo, bisa di Beat ya. Tapi kalau Anda punyanya Revo, itu nanti kalau dipasang di Beat itu nggak nyampe. Oke, kita ambil ininya ya, tarik ke bawah aja. Ke bawah bisa, ke atas bisa. Ini saya tarik ke bawah aja. Nah ini labrangnya. Nah ini putus di tengah jalan nih. Nah ini putus, harusnya kan ujungnya segi 4 semua. Oke, kita ganti ya, ganti yang original. Ori murah harganya, ori kayak gini tuh harganya masih under 50.000 kalau di online lah, masih under 50.000. Kalau KW berapa Mas? KW yang murah sebenarnya. Kalau kita hitung ori dengan KW itu harga selisihnya separuh Kang Bro ya, yang kayak gini ori sama KW itu separuh. Tapi kan karena masih di bawah 50.000 harganya, mendingan yang ori aja. Yang KW ya paling 15-20.000, mendingan yang ori biar nggak cepat putus. Sing gawa iki pembalap soalnya iki, jadi nek gaspol gampang pedot. Oke, jangan sampai keliru ya, yang ada karetnya itu yang bawah. Nah ini contoh, ini punyanya Mio ya, 5TL, bukan punyanya Mio G atau Mio GT. Jadi di bagian sininya itu beda. Nah kalau yang Mio GT dia ada ininya. Nah ada untuk kuncinya, kalau ini nggak ada, pakai tang aja. Nah yang ada karetnya ini di bawah. Oke, pasang yang mana dulu bebas, yang bawah dulu boleh, yang atas dulu boleh. Tapi alangkah baiknya itu mendingan yang bawah dulu. Karena apa? Kalau yang atas dulu nanti biasanya kawatnya ini turun. Oke, kita pasang ya, sesuaikan lubang-lubangnya. Nah ini masukkan
sampai nancep. Nah, nancep. Biasanya kalau udah masuk bener itu kuningannya itu mepet. Nah, itu ada kuning-kuningnya itu. Kuning-kuning telek ini. Mepet ke sini. Kalau dia masih jauh berarti kurang ambles. Nah, oke. Terus diputer, kencengin pakai tang. Oke. Nah, oke ya. Kalau udah tinggal yang bagian atasnya sini. Caranya sama juga, meski pemula banget ya Pak, nggak iso. Wani bongkare lah. Nah, ini diincep nih sini. Itu ada lubangnya, nggak kelihatan ya dari sini. Nah, ini loh, di bolongan ini. Nah, dimasukkan sini. Harus sampai pas ya, ambles nerak pas kok selip kok. Nah, terus mentok ininya bisa mentok ya ini. Kalau nggak mentok nggak pas. Terus tinggal dikencengin. Sing kenceng biar nggak lepas. Banyak kasus kayak gini lepas di atas. Nah, sip. Oke ya, udah kenceng. Nah, sekarang waktunya ngetes dia bisa berfungsi apa enggak. Nah, caranya standar tengah dipasang, ini digantung, nanti rodanya ini diputer kenceng, gitu. Nanti kelihatan jarumnya gerak-gerak. Atau sekalian dipakai jalan juga bisa. Nah, ini udah bisa diputar ya Bang Bro. Nah, udah bisa diputar. Sekarang kita lihat di bagian sini. Di sini ya. Ini kalau diputar dia gerak itunya, jarumnya. Nah, itu lihat ya. Gerak kan? Nah, naik dikit. Tak putar banter ya. Tak ketok sik. Nah, itu ya jarumnya ini. Sekarang saya akan coba putar rodanya. Nah, gerak kan, naik kan? Nah, ini cara coba manualnya. Kalau ingin memastikan nanti dipakai jalan. Ini pelan aja saya mutarnya. Kalau mutarnya kenceng dia juga naiknya ke atas. Nah, sip. Berarti di bagian speedometer sini tuh masih normal, nggak ada masalah ya. Permasalahannya yaitu di bagian ininya, labrangnya aja. Guys, gitu aja dulu videonya. Tinggal ditutup. Nggak ada yang disetting-setting apalagi, dia udah menyesuaikan sendiri dari labrangnya, menyesuaikan kecepatannya. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum. Nah, bagian ini sorry nggak saya video tadi ya. Jadi ini setelah dikontakin. Nah, sebelumnya kan kedip-kedip. Sekarang bisa dilihat kedipannya udah nggak ada. Ini menandakan kalau bagian speedometer udah normal.